من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'adakumullah, di malam hari ini alhamdulillah kita bersua kembali bersama-sama, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengharapkan kasih sayang, redho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu langkah yang kita untuk memperbaiki diri kita, yakni kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu matan akidah yang disusun oleh ulama terdahulu yang bermazhabkan Hanafiyah. Namun meskipun demikian, dalam masalah akidah para imam terdahulu itu mereka satu, mereka berbeda hanya di masalah pandangan fiqhiyah, masalah fikih. Di alhamdulillah kita di malam ini, yakni tepatnya di tanggal 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 17 September 2025 Masehi, kita memasuki pertemuan pembahasan kita yang ke-59. Yang ke-59. Jadi alhamdulillah kita hampir berada di penghujung perjalanan kita bersama-sama. Kita bersama-sama berjalan, bersama-sama belajar, mempelajari salah satu peninggalan ulama kita. Di alhamdulillah, di anak pribadi, kami pribadi itu mengucapkan jazakumullah khaira, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan antum semuanya yang telah hadir, karena dengan hadirnya kita maka alhamdulillah kajian bisa berjalan di setiap pekannya. Alhamdulillah, meskipun ada beberapa rintangan, misalnya ada kendala, ada liburnya sesekali karena suatu halangan, maka alhamdulillah di Rabu depannya kita juga bisa melanjutkan. Dan inilah yang kita minta, agar kita bisa istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak syak lagi, tidak diragukan lagi belajar agama Allah. Talabul ilm itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki poin yang ke-213 di malam ini. Poin ke yang 213, nanti langsung 214, 215, 216, 217 sampai 218. 213 sampai 218. Fadhal iqra.
wa baina tasbih wa ta'til, juga pertengahan antara tasbih menetapkan sifat-sifat Allah tapi menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, dengan tahtil mengingkari sifat-sifat Allah, wa bainal jabri wal qadar, dan juga pertengahan antara pandangan Jabariyah dan Qadariyah, wa bainal amni wal qiyas, juga pertengahan antara rasa aman dari azab Allah dengan rasa putus asa dari rahmat Allah. Baik, barakallahu fiik. Itulah yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matan Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita ulang kembali di bagian poin ini. Beliau rahimallahu taala berkata, wa dinullahi fil ardi was sama'i wahid. Agama Allah di bumi dan di langit adalah satu. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatnya yang lain, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuredai Islam itu sebagai agama bagimu, dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian beliau melanjutkan keterangannya, bagaimana agama Islam itu, bagaimana selain itu agama yang satu-satunya diterima di sisi Allah, agama yang satu-satunya diredai oleh Allah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan kepada kita di matan ini bahwasanya agama Islam itu wa huwa bainal ghuluwi wa taqsir. Agama Islam itu di antara dua keadaan, yaitu di antara ghulu, sifat yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, dan di antara taksir, yang meremehkan, yang melalaikan. Jadi tidak terlalu ghulu, tidak terlalu berlebihan, dan tidak terlalu taksir, meremehkan, menganggap enteng. Itu di antaranya, itu agama Islam. Kemudian agama Islam juga disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala wa bainat tashbih wa ta'atil, di antara tashbih yang telah kita pelajari, tashbih, mutasyabihah, orang-orang yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala akan tetapi menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk, dan juga di antara ta'atil, yakni yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Jahmiyah, kemudian anak-anak dari Jahmiyah yaitu Mu'tazilah dan seterusnya. Wa bainal jabri wal qadar, ini salah satu pemikiran sekte di dalam agama Islam, dan juga pertengahan di antara Jabariyah dan Qadariyah. Wa bainal amni wal iyas, juga pertengahan antara rasa aman dari azab Allah dan dengan rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beliau rahimahullah taala menggambarkan agama Islam, agama yang pertengahan, agama yang mudah sebenarnya. Innad dina indallah Islam, innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Jadi banyak kemudahan yang Allah berikan terhadap agama ini. Di syariat yang dahulu itu apabila seseorang pakaiannya terkena najis, yang kena najis itu dihilangkan, maksudnya dipotong. Sementara kita alhamdulillah masih bisa untuk dihilangkan dengan cara dicuci. Ini tidak harus hilangkan yang bekas kotoran tersebut, cukup dengan dicuci. Itu salah satu syariat dahulu. Syariat dahulu ketika orang bertaubat itu harus melakukan cara bunuh diri syariat dahulu. Tetapi di syariat Nabi Muhammad SAW, agama Islam ini ketika bertobat cukup menyesali, kemudian tidak mengulanginya kembali, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi
dengan banyaknya kebaikan, sehingga dengannya kebaikan tersebut terhapuslah keburukan. Jadi banyak sekali kemudahan yang ada kita temukan di dalam syariat Nabi akhir zaman ini. Taib. Di sini muallif membawakan dua dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 19. Ayat ini sebagai berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisinya selain Islam, yaitu dengan mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap masa hingga diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang menutup semua jalan lain kecuali hanya jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama para nabi dan rasul itu sama, yaitu Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap zaman, di setiap masa, itulah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Itulah yang diajak di setiap umat. Mereka para nabi dan rasul diutus untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa yang menghadap kepada Allah sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa agama yang bukan syariatnya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sesekali tidak akan diterima agama itu darinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ini barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang terbatasnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hanya agama Islam. Hanya agama Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini diambil potong ayat wa raditu lakumul Islam madina, bahwasanya aku telah redha Islam itu menjadi agama bagimu. Nanti insyaallah akan kita bawakan pengembangan ayatnya insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan juga bahwa orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka di masa-masa yang lalu, mereka orang-orang ahli kitab yang turun kepada mereka kitab, sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya di Nabi Musa, umatnya Nabi Musa diturunkan Taurat, Nabi Daud diturunkan Zabur, kemudian Nabi Isa diturunkan Injil, dan ada berupa suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Jadi mereka meskipun telah diturunkan kitab, mereka berselisih, dan sesudah diturunkan kitab yang terakhir, jadi namanya istilahnya kalau kita ketahui itu kitab-kitab samawi atau agama samawi, kitab samawi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka dalam surah Ali Imran ayat 19, lanjutan dari ayat yang tadi, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ini
masalah kedengkian, hasad. Ini yang menyebabkan mereka berselisih, ini yang menyebabkan mereka bertikai. Padahal telah diturunkan kepada mereka. Dan ini menjadi poin pelajaran bagi kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hati-hati dengan dengki ini, hati-hati dengan hasad, iri, yang mana bahayanya sangatlah banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan hasad di dalam jasad itu mestilah ada. Akan tetapi orang beriman itu bisa mengalihkannya. Sementara orang-orang yang lemah imannya, maka hanyutlah dia dengan perasaan hasadnya. Ini bedanya. Jadi di setiap jasad itu ada hasad. Di setiap kita ada hasad. Cuman keimanan yang mengaturnya. Jika keimanan seseorang kuat, maka dia akan bisa mengatur hasad tersebut. Akan ditahannya lisannya, akan ditahannya tangannya, akan ditahannya perbuatannya, atau tulisannya yang di zaman sekarang di media sosial, agar tidak muncul ke permukaan. Ini bedanya. Adapun orang yang lemah imannya tentu dikendalikan oleh rasa hasad. Di situ ada banyak hasad, itu ada di dalamnya unsur kebencian, ada rasa saling ingin menjatuhkan, ada rasa yang ingin, selalu ada pertentangan dalam perbuatan. Itu yang terdapat di dalam yang adanya hasad. Kemudian masih lanjutan ayat tersebut, di akhirnya Allah tabaraka wa taala berfirman di bagian-bagian akhir, wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, yakni barang siapa yang ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Artinya sesungguhnya Allah akan membalas perbuatannya dan melakukan perhitungan terhadapnya atas kedustaannya itu, dan akan menghukum mereka akibat menentang kitabnya. Islam adalah agama yang asing. Agama yang asing. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban." Sesungguhnya Islam pertama-tama kali Nabi mendapatkan wahyu, lalu Nabi sampaikan di awal-awal, itu dianggap asing, aneh. Jadi innal Islama bada'a ghariban wa sa'udu ghariban, dan akan kembali keadaan Islam itu asing, aneh. Ini zaman kita, kalau kita katakan bahwasanya agama yang ajaran Nabi SAW begini, inilah yang sebenarnya, lalu dianggap aneh. Agama apa yang Anda bawa? Sementara kami dari bapak-bapak moyang kami, nenek moyang kami, sudah datuk-datuk kami ke atas, inilah amalannya, inilah yang diyakini. Sebagaimana dahulu orang-orang Quraisy ketika Nabi mendakwahkan, mereka juga mengatakan demikian. Kami tidak menjumpai yang engkau bawa, wahai Muhammad. Bapak-bapak kami, nenek moyang kami menyatakan demikian. Ini suatu dusta, ini suatu kebohongan, ini sesuatu yang baru. Begitu ketika kita zaman ini membawakan agama Nabi SAW, sebagaimana yang segarnya di zaman Nabi SAW, dianggap asing, dianggap aneh. Namun Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan keanehan, dengan keterasingan. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, sungguh beruntung orang-orang yang aneh tersebut, yang dipandang asing tersebut. Maksudnya yang asing bukan melakukan yang aneh-aneh, seperti ada sebagian yang apa namanya, anak pang ya, anak pang.
Itu kan aneh juga, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ghuraba di sini asing, yakni ajaran sebagaimana ajaran Nabi SAW itu kita buka kembali, maka itu yang dianggap mereka, bahkan umat Islam sendiri menganggapnya itu adalah keanehan. Tuba selain artinya beruntung, para ulama menjelaskan tuba itu adalah salah satu nama pohon yang besar, yang rindang di sorga. Jadi ada nama pohon namanya tuba, bukan tubo ya Pak. Kalau tubo racun. Dia orang tubo aja kan. Racun. Di tuba. Bahasa Indonesia tubo, tuba ya Pak. Jadi bagi yang mau siapa kalau mau di madu siap-siap apanya diracun ya. Di tubo. La hawla wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian kita kembali kepada ayat di sini, waraditu lakumul Islam Madinah. Kita ambil faedahnya. Kita ambil faedahnya, tentunya kita ambil dari penafsiran Al-Hafiz Ibnu Katsir. Taib. Ini Allah Subhanahu wa taala ini di penggalan ayat ya. Kalau pertamanya bukan ini yang awalnya hurima itu, tetapi ini di bagian pertengahannya, bagian pertengahan dari ayat yang cukup panjang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah redoi Islam itu menjadi agama bagimu. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Ini pemberitahuan kepada kita, ini nikmat yang paling besar Islam. Ini kabar gembira bagi kita, karena ayat ini turun kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, untuk kita semuanya. Jadi kita sambut bagaimana nikmat yang besar ini, agama Islam, agama yang besar, agama yang perjuangannya kita saksikan bagaimana sirah nabawiyah, perjalanan Nabi dan para sahabat ketika itu mendakwahkan, menyebarkan Islam selama 23 tahun, sehingga cahaya Islam itu menerangi barat dan timur. Kemudian disebutkan di sini, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, yaitu Islam. Mereka tidak memerlukan lagi agama yang lain, tidak pula memerlukan nabi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau. Karena itulah Allah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang diutusnya untuk semua jin dan manusia. Tiada halal selain apa yang dihalalkannya, dan tiada haram apa-apa yang telah diharamkannya, dan tiada agama kecuali apa yang disyariatkannya. Semua yang ia beritakan adalah hak, benar, tiada dusta dan tiada kebohongan padanya. Tiada seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya yang lain dalam surah Al-An'am ayat 115,
wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil, yakni benar dalam beritanya serta adil dalam perintah dan larangannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka agama mereka, berarti telah cukuplah kenikmatan yang mereka terima darinya. Untuk itulah di sini disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi di sini artinya ayat ini, terimalah oleh kalian dengan rela Islam sebagai agama kalian, karena sesungguhnya Islam adalah agama yang disukai dan diredai oleh Allah, dan Dia telah mengutus Rasul yang paling utama dan terhormat sebagai pembawanya, dan menurunkan kitabnya yang paling mulia melaluinya. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dari firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi, yakni agama Islam. Itu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Dia telah menyempurnakan Islam untuk mereka. Karena itu Islam tidak memerlukan tambahan lagi selama-lamanya. Sejak ayat itu turun, Islam tidak lagi perlu penambahan selama-lamanya. Allah telah mencukupkannya dan tidak akan menguranginya untuk selamanya. Dan Allah telah ridho kepadanya, maka Dia tidak akan membencinya selama-lamanya. Asbat meriwayatkan dari As-Suddi bahwa ayat ini diturunkan pada hari Arafah. Sesudah itu tidak ada lagi diturunkan wahyu mengenai halal dan haram, dan Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Lalu beliau wafat. Itu lebih kurang jaraknya 81 hari. Asma bintu Umais menceritakan, aku ikut haji bersama Rasulullah SAW. Seperti ini haji wada. Ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadanya membawa wahyu. Maka Rasulullah SAW membungkuk di atas onta yang ketika itu kendaraan Nabi SAW, dan onta hampir tidak kuat menopang bebannya itu Nabi SAW, saking beratnya. Di wahyu itu berat. Ada sahabat yang ketika wahyu turun, kaki Nabi, paha Nabi itu mengimpit bagian kakinya, seolah-olah mau remuk kakinya, saking beratnya. Saking beratnya apa yang diturunkan. Kemudian yang riwayat Asma bintu Umais, lalu onta kendaraan itu duduk, lalu mendurung karena tidak kuat. Lalu aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku selimuti tubuhnya dengan jubah burdahku. Jadi ini beberapa hadis yang ini mengenai Umar. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan dengan sanadnya, hadatsana Sufyan bin Waqi', hadatsana Ibnu Fudail an Harun bin Antarah an abihi qala lamma nazalat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa dzalika yaumul hajjil akbar. Disebutkan ketika ayat itu adalah ketika haji akbar. Baka Umar. Jadi ketika ayat itu turun, baka Umar. Umar menangis. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada Umar, "Ma yubkika? Ma yubkika wahai Umar? Kenapa engkau menangis wahai Umar?" Lalu kata Umar, "Abakani anna kunna fi ziyadatin min dinina. Fa amma id akmila fa innahu lam yakmul syai'un illa naqus." Faqal sadaqta. Jadi kata Umar, selama ini membuat Umar itu menangis, selama ini agama kami ini selalu, agama kita ini selalu penambahan. Sekarang itu sudah dicukupkan, tidak ada penambahan lagi.
Kata Umar, apabila itu telah cukup, telah sempurna, tidak butuh penambahan lagi, melainkan akan terjadi pengurangan. Yakni pengurangan tersebut dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azakumullah. Sebenarnya ini masih banyak. Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan penafsiran ini. Kita tambahkan satu lagi, yaitu ketika orang ahlul kitab, orang Yahudi berjumpa dengan Umar, lalu dia berkata kepada Umar, wahai Umar, ada satu ayat di dalam agama kalian, seandainya ayat itu turun pada kami, maka hari turunnya itu kami jadikan hari raya. Lalu Umar mengatakan bahwasannya dia mengetahui ayat apa itu, kapan turunnya, di mana turunnya, hari apa turunnya. Umar mengetahui ayat yang dimaksud yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Adapun itu tempatnya yaitu di Arafah ketika haji di hari Jumat, dan Umar mengetahui hal tersebut bahwasanya semuanya telah lengkap. Dan di sini juga ada ungkapan oleh ahlul kitab yang bertanya kepada salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi, benarkah Nabi yang kalian anggap Nabi itu mengajarkan seluruhnya mereka diajarkannya? Lalu dikatakan oleh Salman Al-Farisi, ya seluruhnya diajarkan, sampai-sampai tata cara buang hajat pun diajarkan oleh Nabi tersebut. Jadi bayangkan sempurnanya agama kita, seluruhnya ada aturannya, seluruhnya ada tata caranya, seluruhnya ada adabnya. Inilah agama. Walhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang sangat besar ini kepada kita. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap saat khatib mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di ujung ayat tersebut, wala tamutun, dan janganlah engkau wafat, janganlah engkau mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Allah jadikan kita salah satu pemeluk agama yang besar, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang dicintai oleh Allah, agama yang satu-satunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Di dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi di sini inna ma'asyiral anbiya dinuna wahid. Di Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya para nabi itu agamanya satu. Yang kita sebutkan di awal tadi yaitu Islam, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Wa qauluhu ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Jadi di setiap zaman walakinnal sara'i'a tatanawu, akan tetapi meskipun agamanya satu tetapi syariatnya yang berbeda-beda. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya yang lain, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi kami jadikan di setiap mereka itu syir'atan, syariat, wa minhaja, dan manhaj, metode. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan dahulu tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Yakni sebagaimana disebutkan Hafiz Ibnu Katsir, barang siapa yang menempuh suatu jalan selain jalan yang telah disyariatkan oleh Allah, maka jalan itu tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan ini semakna Hafiz Ibnu Katsir kalau dihayati hadis ini sama dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita ketahui, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amal sedangkan amal itu tidak termasuk dari urusan kami, maka amalan itu tertolak. Itu sudah jelas. Siapa yang beragama selain agama Islam, maka agamanya ditolak. Dan siapa yang beramal selain apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, fahuwa radd,
maka itu juga tertolak. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat, di hari kiamat kelak amal perbuatan datang. Amal perbuatan datang. Jadi amal perbuatan datang di hari kiamat kelak. Apa kata solat? Fatakul ya Rabb ana sholah. Jadi solat itu datang lalu berkata kepada Rabbul Alamin, aku adalah solat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu dalam kebaikan. Kemudian datang sedekah, bahwasanya amalan itu sedekah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu dalam keadaan baik. Kemudian datanglah puasa, sama juga Allah berfirman, sesungguhnya kamu dalam keadaan baik. Kemudian datang amal-amal yang lain, semuanya dijawab oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, sesungguhnya kamu dalam keadaan baik. Lalu datanglah Islam dan berkata, wahai Rabbku, engkau adalah sumber keselamatan dan akulah Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu dalam keadaan baik, atas dasar kamulah aku mengambil dan atas dasar kamulah aku memberi. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Jadi barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Meskipun ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, cuman di sini ada tanda-tanda lemah riwayat ini, yaitu Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad, anak dari Imam Ahmad. Beliau mengomentari riwayat ini, Abbad bin Rashid adalah orang yang thiqah, tetapi Al-Hasan belum pernah mendengar dari Abu Hurairah. Ini ada masalah di dalam sanad hadis yang baru saja kita sebutkan. Kemudian ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat itu di antara kalian ada diberikan aturan dan jalan yang terang. Lalu disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, yang mana beliau telah mendapatkannya dari Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Yusuf Ibnu Abu Ishaq dari ayahnya, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan firman Allah, yakni likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Lalu disebutkan syir'atan ialah jalan, tariqah. Kemudian manhaj yaitu bukan syariat itu aturan. Adapun manhaj adalah itu jalan. Ada beberapa perbedaan penafsiran yang intinya sama. Jadi syir'atan wa minhajan ialah jalan dan tuntunan. Jadi ini ada beberapa penafsiran syir'atan wa minhajan, namun intinya sama. Intinya sama, itu adalah aturan dan jalan yang terang. Maka jelaslah bagi kita bahwasanya ajaran yang dimaksud itu adalah tauhid. Sementara yang membuat itu yaitu berbeda yaitu aturan-aturannya. Itulah yang membedakan, dan semua umat itu ada aturan-aturannya, jalan yang tersendiri. Tadi telah kita sebutkan, inna masyaril anbiya dinuna wahid.
ada di yang riwayat lain, nahnu ma'syiral anbiya ikhwatul li'alatin dinuna wahid. Kami para nabi adalah saudara-saudara yang berlainan ibu, tetapi agama kami satu. Jadi kami adalah para nabi, saudara-saudara yang berlainan ibu, tetapi agama kami adalah satu. Maksudnya agama yang satu adalah agama tauhid. Itu satu. Dan adapun syariatnya, kitabnya, itulah yang maksudnya yang berbeda ibu tadi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka, yaitu tidak ada ilah yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, maksudnya sembahlah Allah Ta'ala. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wa jatanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini seorang rasul. Apa tugas rasul? An ya'budullah, untuk mentauhidkan Allah, wa jatanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan pembahasan tentang syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja. Jadi aturan dan jalan itu kita lewatkan. Dan itulah bahkan untuk umat ini sudah jelas. Jalan yang selamat al-jamaah wa ma ana alaihi wa ashabi, yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Itu sudah jelas manhaj, yaitu metode tata cara beragama. Kemudian agama Islam dijelaskan di sini oleh Ibnu Abil Izzi Hanafi, yang kita sudah mengetahui ungkapan di sini bahwasanya agama Islam itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang diturunkan melalui perantaraan ada rasul yang diutus untuk menyampaikannya. Di semua dalam agama itu ada yang usul pokok, ada yang furu', ada yang cabang. Dia ada yang usul, ada yang furu', ada yang cabang-cabangnya. Dan di sini disebutkan bahwasanya seandainya seseorang mempelajari agama Islam, itu sebenarnya mudah apabila menempuh cara yang benar. Tetapi kebanyakan orang kan menempuh jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa putih dulu, yang 40 hari itu. Jadi bersemedi dulu dan seterusnya. Itu yang membuat susah. Tetapi jika belajar, dan bayangkan Nabi SAW ketika para sahabat, ada sahabat meminta nasihat, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat, yang mana nasihat itu tidak aku tanyakan kepada yang lain selain kepada dirimu." Apa kata Nabi? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Hanya segitu. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Pendek ajarannya, jelas. Beriman kepada Allah, istiqomah dengan keimanan tersebut. Ada lagi yang meminta nasihat kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi ulang. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Lalu diulang lagi, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi yang ketiga kali, la taghdab, jangan marah. Bayangkan orang yang belajar kepada Nabi, tidak bertele-tele apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jelas, mudah agama ini. Jadi kalau kita ikhwani fiddin atakumullah mempelajari agama dari sumbernya yang asli, yang pokok kitabullah dan sunnah Nabi SAW, nampaklah kemudahan agama ini.
Tidak ada bertele-telenya. Tidak ada bertele-telenya. Tidak serumit yang dibayangkan. Kenapa mereka melakukan kesulitan? Karena menempuh jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya disebutkan di sini bainal ghulu wa taqsir, di antara ekstrim dan di antara yang meremehkan, tengah-tengah. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu la ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Jadi di sini disebutkan, dipanggil orang-orang ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan terciptanya Isa bin Maryam itu atas kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Rabb yang Maha Esa, Maha Suci dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah untuk menjadi pemelihara. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini itu menyeru ahli kitab, melarang ahli kitab agar tidak bersikap ghulu, melampaui batas dan menyanjung secara berlebihan. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani karena mereka melampaui batas dalam masalah sehubungan dengan perkara Isa bin Maryam. Mereka mengangkatnya di atas kedudukan ketuhanan. Ini yang membuat mereka ghulu, berlebihan. Dan orang-orang yang demikian akhirnya mengikuti juga. Jadi akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya diikutkan juga bahwa Isa itu adalah tiga di antara satu. Yang awalnya agama tauhid, tetapi dirusak, dirubah-rubah oleh perusaknya. Itu makanya dalam surah At-Taubah disebutkan ayat 31, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan ini Nabi SAW melarang ini. Sebagaimana riwayat ini disebutkan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah melebihkan Isa bin Maryam. Fa innama ana Abdullah wa Rasulah. Sesungguhnya aku ini hamba dan rasulnya. Jadi Nabi SAW tidak mau dilebihkan. Nabi itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan, melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 87 sampai 88, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma 'alallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqnakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal yang lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Ini ada beberapa riwayat. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anan nasan min ashabi Rasulillah SAW. Jadi sesungguhnya manusia di antara sahabat Nabi Rasulullah SAW, sa'alu azwajan Nabi SAW an amalahu fis sir. Jadi ada yang bertanya kepada salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai amalan Nabi SAW yang rahasia, tentunya di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ba'duhum, setelah mereka mendengar amalan Nabi SAW, maka sebagian mereka berkata, la aqulu lil alham, aku tidak akan makan daging. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian yang lainnya, la tazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian, la namu 'alal firash, aku tidak akan tidur di pembaringan. Fabaligh dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka sampailah berita itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwami yaqulu ahadum kata wa kata. Jadi ada seseorang di antara kaum ini yang mengatakan begini. Nabi ceritakan, lakinni, akan tetapi aku asummu wa uftir, aku berpuasa dan juga berbuka, wa anam, dan aku juga tidur, wa akulul laham, dan aku memakan daging, wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang benci akan sunnahku, maka mereka tidak termasuk golonganku. Jadi di sini memang diingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang sebagaimana kita sebutkan tadi ayatnya, bahwasanya kita tidak dibenarkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan agama Islam wa bainat tashbih wa ta'til, di antara tasbih dan ta'til. Dan ini telah kita bahas bahwasanya ada sebagian golongan umat ini yang mereka menerima sifat Allah tetapi diserupakan dengan sifat-sifat makhluk, dan ada juga yang menolak, tidak ada satupun sifat Allah yang diterimanya. Sementara Ahlus Sunnah itu di antara keduanya, yang mana menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditaktil, tanpa ditakwil, tanpa ditasbih, tanpa ditakyif, dan seterusnya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi wa bainal jabar wal qadar, di antara pertengahan juga di antara Jabariyah dan Qadariyah. Jadi pemahaman Qadariyah sebagaimana telah kita pelajari
bahwasanya orang-orang Jabariyah itu berkeyakinan bahwasanya manusia itu dipaksa. Manusia dipaksa oleh takdir, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya seperti kita boneka, sudah diatur, pergi ke sini, tidak punya kehendak. Jabar itu orang yang dipaksa. Sementara orang Qadariyah beranggapan bahwasanya perbuatan itu adalah ciptaan dan takdir Allah itu berada dan menganggap perbuatan makhluk adalah ciptaan sendiri. Di perbuatan makhluk itu ciptaan manusia sendiri. Itu bukan ciptaan Allah dan bukan takdir Allah, menolak takdir. Adapun orang Ahlus Sunnah di antara tersebut, Ahlus Sunnah itu di antara Jabariyah dan di antara Qadariyah, yang mana Ahlus Sunnah meyakini perbuatan manusia itu ciptaan Allah dan manusia mempunyai kehendak. Manusia punya kehendak, bukankah kita punya kehendak? Kita tadi dari rumah memiliki kehendak pergi ke Baitul Izzah, ada, bukan dipaksa. Dan perbuatan kita itu bukan ciptaan kita, tetapi itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kesimpulannya bahwasanya manusia benar-benar berbuat. Manusia benar-benar berbuat. Nah, jadi inti permasalahan antara Jabariyah dan Qadariyah bahwasanya manusia memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak, akan tetapi kehendak Allah jualah yang berlaku. Itu dia takdir. Jadi kalau kita pengen misalnya A, cuman Allah menghendaki kepada kita B, yang berlaku itu kehendak Allah yang B. Nah, ini dia bagaimana antara Ahlus Sunnah di antara Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian wa bainal amni wal iyas, ini telah juga kita singgung bahwasanya kita di antara bahwasanya kita tidak merasa aman dari azab Allah dan kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah, di antara kedua itu. Jadi itulah agama Islam yang digambarkan secara umum, agama yang luas, agama yang indah, agama yang sempurna, dan semua keindahan, keluasan, sempurnanya agama Islam tidaklah diketahui kecuali dengan mempelajarinya. Kalau tidak dipelajari, kita tidak akan tahu keindahan Islam. Kalau tidak kita pelajari, kita tidak ketahui sempurnanya Islam. Kalau tidak kita ketahui, kita tidak akan menemukan suatu kebesaran, suatu keagungan yang terdapat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah yang Allah terima. Kemudian dari agama, misi agama ini Allah utus nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah utus malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Sempurnalah semua yang berhubungan dengan agama ini. Maka apabila kita ingin mulia di sisi Allah, itu jalannya dengan Islam. Dengan Islam kita berpegang teguh dengan Islam, menjalankan Islam, mati dalam keadaan Islam, berjaya dengan Islam. Itulah yang kita tekadkan di sisa-sisa kehidupan kita. Tentunya kita sejenak ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Islam kita mengetahui bagaimana orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak menyembah Allah, paganisme. Sebagian pernikahannya zina, membunuh anak perempuan hidup-hidup, minum khamar, dan seterusnya. Hukum riba berlaku ketika masa jahiliyah.
lalu terbitlah cahaya terang, cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perubahannya. Semuanya mendapatkan kebahagiaan menyeluruh tanpa ada satupun yang terluput. Dari golongan wanitanya, lihatlah istri Nabi Khadijah binti Khuwailid dengan Islam, lihatlah menjadi wanita yang paling berbahagia. Kemudian dari laki-laki merdeka, lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq setelah Islam menerangi sanubarinya. Kemudian dari anak-anaknya, lihatlah Ali bin Abi Thalib. Ini generasi awal semuanya. Lalu di antara mudanya, lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah. Ini sedikit gambaran bagaimana Islam telah merubah suatu kaum yang tidak mungkin. Bahkan Umar, sampai-sampai Umar yang keras dikatakan oleh ahli sejarah, tidak akan mungkin Umar itu masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Karena saking kerasnya Umar terhadap agama ini dan pembangkangannya. Akan tetapi ubun-ubun kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, terserah Allah memberikan kepada siapa petunjuknya dan kemana diarahkannya. Maka perbanyaklah doa sebagaimana kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sering mengucapkan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu, yakni agama Islam. Demikian saja yang bisa kita pelajari. Mungkin pembahasannya, materinya itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami. Karena faktor suara ini masalahnya. Faktor suara dipaksakan tak keluar dia, dibawa agak pelan baru bisa ada suaranya. Jadi qadar Allah, ini takdir Allah. Kita berkehendak, Allah berkehendak, Allah takdirkan suara kurang jelas di kesempatan malam ini, dan mudah-mudahan itu bisa kita pahami, kita bangga dengan Islam kita bersyukur dengan Islam kita, dan kita bercita-cita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan memeluk Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka kita akhiri pembahasan kita, pelajaran kita. InsyaAllah tinggal satu pembahasan lagi, satu kali pertemuan lagi, maka InsyaAllah kita akan bersama-sama menyelesaikan matan al-aqidah at-tahawiyah. Ini pertemuan yang ke-59, genaplah 60 pertemuan. InsyaAllah kita tamatkan matan dari al-aqidah at-tahawiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.